Jalan salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku. Ku naikkan pujian dan syukurku buat salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, oh pengorbananmu bagiku. Ku naikkan pujian dan syukurku buat karuniamu. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku. Ku berterima kasih buat karyamu yang telah selamatkanku. Darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, darahmu sembuhkanku, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus, darahmu sucikanku, darahmu
terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa. Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak tergantikan. Yesus Kristus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya, shalom, shalom, shalom warga kerajaan Allah. Mari kita di hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mendengar petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berbicara lewat hamba-Mu. Sabda-Mu kami perlukan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat tema kuasa yang mengubah hidup. Yang pertama kita belajar bahwa kuasanya maha dahsyat. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikan-Nya. 2 Petrus merupakan surat yang ditulis oleh Petrus, namun butuh pergumulan yang panjang, diskusi yang panjang, sehingga dapat dikanonisasi, sehingga dapat masuk dalam Alkitab yang kita baca, karena gaya penulisannya berbeda dengan 1 Petrus. Namun, ketika kita membacanya, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang dapat kita temukan di sini. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, dikatakan dengan kuasanya sendiri. Dengan kuasa Allah sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu, bukan sebagian, tetapi segala sesuatu yang kita perlukan. Untuk apa? Jadi, kalau kita baca firman Tuhan, kita harus baca dengan detail, dengan teliti, tidak sepotong-potong. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berarti kita akan menikmati penyediaan Tuhan yang luar biasa ketika kita memang benar-benar berjalan di dalam kehendak-Nya. Itu sebabnya kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Itu sebabnya
kita bergaul karib dengan Roh Kudus dan kualitas kekaripan kita dengan Roh Kudus dapat dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Boleh saja mulut kita, tutur kata kita manis, namun karakter kita akan terlihat ketika goncangan terjadi, ketika masalah demi masalah terjadi, ketika himpitan-himpitan terjadi, ketika intimidasi dan provokasi terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada hal-hal yang tidak pernah kita duga terjadi dalam kehidupan kita, masihkah kita dapat berkata-kata dengan benar, dengan baik, dengan intonasi yang benar, intonasi yang baik? Saya percaya orang yang di dalam Tuhan, dia akan mengalami perubahan. Itu butuh Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita sedang membentuk diri kita memiliki karakter Kristus yang sangat luar biasa. Dimulai dari kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Itulah buah roh. Saudara, semua berkat rohani itu, penyediaan Allah itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah. Artinya kalau kita ini hidup dan berjalan bersama dengan Allah, hidup dan berjalan di dalam kehendak Allah, maka penyediaan Allah yang luar biasa itu ada pada kita. Jadi saya percaya hidup kita ini nggak sembarangan lagi, nggak seenaknya lagi. Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Kita tinggal ambil. Itulah sebabnya sebagai warga kerajaan Allah kita bisa menikmati fasilitas kerajaan Allah. Dan bukan itu saja, kita menikmati warisan kerajaan Allah. Dan yang luar biasa, kita punya jaminan masa depan di dalam kerajaan Allah. Saudara, yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya, Allah sendiri yang memanggil kita. Kita tidak memanggilkan diri. Kita tidak pernah menyodorkan diri kepada Allah. Tapi oleh karena inisiatif Allah sendiri, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Dia mengambil kita, memungut kita. Bahasa kerennya sih adopsi. Tapi kita ini anak pungut. Kita harus tahu diri, sadar diri, kalau kita ini sudah diambil oleh Tuhan. Dari comberan, dari tempat yang kotor, dari tempat yang gelap. Diambil sebagai anaknya sendiri. Dan oleh sebab itu, kalau di dalam keluarga-keluarga, misalnya di keluarga Batak, ada nama Panjaitan, ada nama Tobing, maka orang-orang akan tahu, oh ini keturunan dari Batak. Mungkin di suku-suku yang lain ada nama belakangnya, tetapi dalam hidup kita pun kita dikenali karena kita punya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai warga kerajaan Allah kita disebut Kristen karena kita mengikut Yesus Kristus. Dan ini yang luar biasa, saudara. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Kalau kita berjalan dalam kehendak-Nya. Dan itu semua diberikan karena kita mengenal Allah dengan benar. Jangan mengenal Allah dengan sudut pandang manusia. Kenali Allah seperti yang firman Tuhan tuliskan di dalam Alkitab yang kita baca. Saya menyimpulkan di sini, kuasa Allah itu maha dahsyat. Dia sanggup melakukan apa yang Dia katakan. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti tepati. Penyediaannya luar biasa. Saudara tinggal menikmati fasilitas kerajaan Allah. Di mana saudara sudah layak, sudah waktunya mengambil fasilitas itu. Saudara akan berjalan hidup dalam fasilitas kerajaan Allah itu. Dan oleh sebab itu, hiduplah di dalam kuasanya. Jangan minder lagi. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Dan Yesus Kristus adalah sang raja di atas segala raja. Dia memimpin, memerintah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi boleh gonjang-ganjing. Bumi boleh goncang. Tapi warga kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Karena punya Allah yang luar biasa. Yang memberi rasa aman, teduh, tenang.
Saudara, kuasa Allah itu mengubah hidup kita dari yang kasar menjadi halus, dari yang pemarah menjadi peramah. Saya percaya orang yang hidup di luar Kristus biasanya marah-marah. Tetapi di dalam Kristus, lewat pembentukan karakter, lewat proses kehidupan, mulai berkurang marah-marahnya, mulai lebih ramah, dan terus continue. Oleh sebab itu, kalau kita ini gampang marah, bertobat. Karena jangan-jangan kita masih hidup dengan hidup yang lama. Orang marah itu karena dia tersinggung, karena emosinya yang meledak-ledak. Saya percaya emosi yang meledak-ledak untuk Tuhan itu baik. Tapi emosi yang meledak-ledak dan itu melukai orang lain, itu berbahaya. Saudara, yang pertama kuasanya maha dahsyat. Yang kedua sekarang anugerahnya tak terbatas. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saya mengambil dari terjemahan baru edisi yang kedua, edisi yang terbaru. Tetapi karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sendiri berkata, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sebuah pengakuan yang jujur, pengakuan yang apa adanya. Pertanyaan saya, apakah kita juga seperti itu? Kita hari ini ada oleh karena kekuatan kita, kemampuan kita, atau oleh karena anugerah Allah? Saya ada hari ini oleh karena anugerah Allah. Orang yang tidak fasih berkata-kata, orang yang gagap, diubah Tuhan, diubah oleh Roh Kudus, menjadi orang yang bisa berbicara. Dan saya tidak pernah menyangka, kalau hari ini saya bisa sharing firman Tuhan, bahkan diberi kepercayaan untuk menggembalakan jemaat. Saya percaya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan karena saya menyadari itu anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa saya sombongkan. Bukan karena saya fasih lidah, saya bisa berbicara di depan saudara. Tapi karena saya diberi kesempatan, dan saya menghargai kesempatan itu. Dan seperti Rasul Paulus berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mungkin bagi orang yang fasih lidah, dia gampang sharing di depan orang. Tetapi buat saya, itu sebuah perubahan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang yang tidak berani berhadapan dengan orang yang tidak berani melihat mata dengan orang lain. Saya selalu tertunduk kalau melihat orang lain. Tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, serta sahabat saya, hidup saya mulai diubah. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, tapi saya belajar berserah kepada Tuhan yang punya masa depan. Dan saya hanya belajar nurut dengan Tuhan. Memang standar nurut saya hari ini dengan orang lain itu berbeda. Proses kehidupan saya dengan orang lain berbeda. Yang pasti saya tidak akan membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Sebab prosesnya orang lain dengan proses saya berbeda. Berkat yang diterima oleh orang lain dan yang saya terima juga berbeda. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan Tuhan itu memberi dengan adil. Dan Tuhan juga meminta pertanggungjawaban kita. Talenta kita, karunia kita. Semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan minta pertanggungjawabannya. Itu sebabnya mari kita belajar mengurusi apa yang menjadi urusan kita. Bukan mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Sebab setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, mari jangan sia-siakan anugerah Allah yang ada dalam hidup kita. Lewat Roh Kudusnya memampukan kita. Ayo bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan lebih keras. Membuktikan bahwa kita ini lebih baik daripada orang dunia. Orang dunia selalu bekerja keras untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka berkata, setiap kali pergi dari rumah mencari uang.
Tapi sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak pergi mencari uang, tetapi kita pergi mengumpulkan berkat. Itu sebabnya orang dunia mencari-cari dan tidak pernah puas. Tetapi kalau kita mengumpulkan berkat dan malah kita berbagi berkat. Karena kita bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Maka ketika kita menikmati berkat demi berkat, ditambah-tambahkan berkat, kita belajar berbagi, belajar makin murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata dari Rasul Paulus di sini dikatakan, tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat, hal yang pertama tadi saya sampaikan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan penyediaan. Anugerahnya tak terbatas. Saya simpulkan bahwa anugerahnya yang tidak terbatas itu menembus batas. Dan anugerah Allah kepada saudara dan saya tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya kalau kita hidup dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, kuasanya pasti sanggup mengubah hidup kita. Saya yang gagap diubah menjadi orang yang bisa berbicara. Dari bisa berbicara, akhirnya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Dan setiap kesempatan itu saya pergunakan dengan sebaik mungkin. Sebab saya percaya itu tanggung jawab saya kepada Tuhan. Dan dari orang yang pemalu, tidak berani melihat mata dengan orang lain, bisa diberi keberanian menatap orang lain. Dan saya percaya ada banyak hal lain yang dalam diri saudara dan saya yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Sebab Roh Kudus terus mau membentuk kita, mengubah hidup kita, memakai kita untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Hamba percaya kami semua yang sedang belajar dari firman-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh kuasa-Mu untuk mengubahkan hidup kami. Tanpa Roh Kudus, kami tidak bisa berubah. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa menjadi apa-apa. Tetapi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami tetap merendahkan hati. Ajar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus sama berdoa, semua yang sedang mengikuti program ini hidup dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus setiap hari dan belajar nurut dengan aturan-aturan kerajaan Allah, belajar menurut dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, beri kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang terbuka dengan rencana-rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless.